kehidupan sekarang. Kita lanjutkan. Ibu-ibunya kemana nih? 2 orang hilang dua. Kita lanjutkan apa namanya mentoring ini, diskusi kita ini. Sekarang hari ini saya janji kita akan bahas soal metodologi supaya apa? Supaya kita bisa ke lapangan ya. Karena kalau kita belum sampai metodologi nanti kita nggak bisa ke lapangan. Nah, siapa mau presentasi duluan ya? Ya, saya mau. Pak. Boleh, silakan. Ya, soalnya saya mau jadi saksi ahli sebentar lagi. Ya, jam 2 sebenarnya saya sudah minta tolong pending dulu. Mantap. Semangat. Silakan Pak Dokter. Ya, baik. Untuk metodologi penelitian dan strategi pengumpulan data, ini saya kecilin dulu. Jadi yang pertama itu, ini karena ini riset aksi partisipatif berbasis masyarakat. Yang pertama itu pengembangan proyek kesehatan lingkungan dengan RAPBM, riset aksi partisipatif berbasis masyarakat. Community-based participatory action research. Nah, ini adalah langkah-langkahnya yang saya cantumkan di sini. Yang pertama, kita bentuk programnya dulu. Program RAPBM Inovasi Kolaboratif, caranya itu berupa mengadakan lokakarya terlebih dahulu. Lokakarya itu bagian dari Community Based Participatory Action Research itu CBPR, salah satunya adalah PRA. PRA itu Participatory Rural Assessment. Melalui lokakarya diundang semua. Setelah namanya preaktivitas, di sini praaktivitas. Setelah diundang semua, kemudian di dalam lokakarya itu, mini lokakarya ditentukan masalah-masalah apa yang jadi masalah. Dan kriterianya adalah setiap partisipan itu equal. Dan peneliti itu tidak mercusuar. Ini tidak seperti penelitian kuantitatif di mana peneliti itu mercusuar ya, harus terpisah dengan objek dan subjeknya. Kalau ini tidak, peneliti pun masuk di sana. Penelitinya adalah akademisi juga, selain yang lain. Nah, setelah ada baru direncanakan dengan PDSA itu, Plan, Do, Study, Act. Dan dilakukan selama kurun waktu yang ditentukan. Misalnya biasanya untuk program seperti itu tuh minimal 6 bulan. Jadi tiap 3 bulan akan diadakan lokakarya. Dan pada saat terakhirnya, yang lokakarya ini adalah tujuan yang pertama. Karena seperti yang saya sampaikan pada latar belakang, penelitian itu tujuannya 2. Dari aspek masyarakatnya kita mencarikan masalah yang memang masalah menurut mereka, bukan masalah yang ditentukan oleh pemerintah dari atas. Kemudian mencoba membantu mencarikan solusinya dan mereka memiliki sense of belonging. Dari segi akademisi kita mencari bagaimana model pentahelix itu bekerja dari perspektif khususnya masyarakat. Karena itu setelah terakhir akan ada dilakukan pengumpulan analisis data, studinya kualitatif itu menggunakan wawancara semi terstruktur dari partisipan masing-masing partisipan di pentahelix. Jadi dicari informan-informan yang pertama kita tentukan aja informannya, tapi selanjutnya karena ini purposive sampling kita mengikuti Lincoln and Guba ya, Lincoln and Guba. Kita tentukan dulu samplingnya, tetapi dalam perjalanannya ketika interview kalau memang harus mengubah informannya maka akan kita ubah hingga mencapai tema-tema yang diperlukan. Kemarin ketika analisisnya analisis konten kualitatif induktif ya seperti biasa. Kemudian untuk menemukan tema-tema. Nah, kemarin yang saya sudah sampaikan ke Pak Mangde mengenai, tunggu sebentar Pak, mengenai kerangka konsep kemarin yang saya tunjukkan itu, setelah saya sambil buat-buat lagi ya, sambil membuat tugas yang buat daftar itu, awalnya saya membuat seperti ini, tetapi kemudian saya sadar bahwa ternyata ini tidak mewakili apa yang saya baca di literatur. Mohon maaf ini saya agak bergerak-gerak.
maka saya menggunakan apa yang saya dapatkan dari pembuatan tabel. Nah, ini adalah kerangka konsepnya yang bukan kerangka pikir ya. Karena saya dapat ilmu kemarin, kerangka pikir itu satu teori, kerangka konsep lebih dari satu teori. Dan kalau dibaca di referensinya, maka memang pada RAPBM ini menggunakan lebih dari satu teori. Yang pertama, paradigma sehat dari Bloom, saya masuk ada di situ. Kemudian ada juga teori dasarnya Lawrence Green. Ini kemudian ada teori of planned behavior, dan ada health belief model, serta ada pentahelix yang dilihat di sini. Tetapi ini lagi bukan variabel bebas, variabel terikat, tetapi ini lebih merupakan kerangka framework. Nanti tema-tema itu akan dimasukkan ke masing-masing framework ini. Kira-kira begitu gambaran singkat metodologinya, Pak Mangde. Pertama adalah kita lokakarya mini namanya. Kemudian fokus group discussion juga sih untuk mendapatkan kira-kira potensi masalah apa yang ada di masyarakat dari aspek mereka. Karena selama ini masalah itu ditentukan dari pusat. Misalnya angka TBC masih sekian, langsung semua ngerjain. Sehingga kalau ditanya di bawah itu biasanya mereka, yaitu tadi, tidak merasakan, di literatur juga ya, karena masyarakat tidak merasakan itu masalahnya itu dibuatkan. Nah, dengan RAPBM diharapkan dapat masalah yang muncul dari masyarakat, penyelesaiannya juga dari pentahelix, dari akademisnya selain membantu mencarikan solusi juga mendapatkan tema-tema terkait dengan RAPBM dengan pendekatan-pendekatan tadi. Kira-kira begitu Pak Mangli. Oke, Pak Dokter, terima kasih. Jadi saya di kolom chat saya tulis kira-kira saya menebak-nebak ya kira-kira pertanyaan yang mau yang mau diajukan oleh Pak Dokter itu rasanya sih. Nah, kita bisa bikin beberapa kolom pertama adalah pertanyaan risetnya. Jadi pertanyaan riset yang pertama yang Pak Dokter mau jawab adalah bagaimana praksis yang berlangsung hari ini, ya? Bagaimanakah praksis hari ini? Jadi sekarang kita cari tahu metodenya apa, tadi RAPBM, riset berbasis masyarakat, RAPBM. Anak-anak metode yang lebih workshop ya, apa seminar. Lokakarya. Ini melalui lokakarya, ya. Nah, dari lokakarya ini kita akan tahu pertanyaan risetnya, apa praksisnya, gitu ya. Jadi ini yang mau kita jawab. Metodenya adalah melalui lokakarya. Dari lokakarya ini siapa yang diundang, siapa saja. Nah, ini yang harus mewakili dari hasil dari kerangka konsep tadi. Dari kerangka konsep tadi kan Pak Dokter membuat pentahelix, maka ini harus mewakili pentahelixnya ya. Iya, persis. Nah, ini mewakili pentahelix ya. Nah, siapa saja? Nah, ditulis di sini A, B, C, D. Lalu berikutnya yang harus kita cari tahu adalah bagaimana kita akan mengundang mereka. Kita mengundang lewat handphone atau apa gitu ya. Kemudian di mana kita akan melaksanakan lokakarya ini gitu ya. Nah, kalau kita sudah tahu di sini misalnya kita akan mengundang 10 orang. 10 orang ini akan kita WA atau akan kita SMS atau akan kita surati. Pelaksanaan workshopnya di Balai Banjar. Nah, jadi pertanyaan nomor 1 ini akan kita jawab dengan metode ini 2, 3, 4 gitu ya. Jadi akan dengan detail bisa kita laksanakan. Jalan 1. Jadi setelah saya melakukan ini saya tahu praksis apa yang berlaku di lapangan gitu ya. Nah, yang nomor 2 misalnya. Siapa yang paling dominan? Kan ada biasanya selalu ada dominasi dan resisten gitu ya, di dalam masyarakat betul. Ini ya. Jadi biasanya ada satu tokoh yang setiap apa-apa dia yang lain ngikut aja gitu ya. Jadi kita bisa cari tahu siapa yang paling dominan. Nah, ini metodenya apa? Nah, selain yang lokakarya kita bisa wawancara ya. Di wawancara kita bisa ketemu dia nggak terserah Bapak Niko mantan gitu misalnya, jadi akan kelihatan gitu ya. Persis. Siapa yang kita wawancara? Nah, tokoh masyarakatnya betul. Nah, siapa yang kita wawancara di sini berarti jangan wawancara tokohnya, maka yang kita wawancara adalah masyarakat lokal ya, masyarakat lokal. Itu misal ya caranya ya. Bagaimana kita akan mewawancarai mereka? Ditemui di rumah masing-masing.
masing-masing, gitu, misalnya ditemui di rumah masing-masing. Nah, lalu bagaimana cara pelaksanaannya? Akan diwawancara sendiri oleh ketua tim peneliti, gitu misalnya. Nah, jadi dengan melakukan wawancara kita ketahuan siapa tokoh yang dominan, siapa tokoh yang terstigma atau tokoh yang ikut-ngikut aja. Nah, kita kan 2 pertanyaan penting sudah kita jawab. Nah, yang nomor 1 ini siapa yang dominan seperti apa gitu ya. Nah, lalu kita yang nomor 3, jadi kalau pertanyaan kita jawab, kalau pertanyaan semuanya jawab, penelitian kita selesai. Itu prinsipnya kan seperti itu ya. Yang nomor 3 tadi saya tulis apa ya? Saya lupa. Nah, tema-tema. Tema apa saja? Apa saja? Nah, metodenya apa? Misalnya kita melakukan transkripsi hasil karya dan wawancara. Jadi kita transkripsikan, gitu ya. Dari hasilnya itu, bagaimana kita akan menyewa orang untuk melakukan transkripsi plus analisis, gitu ya. Analisis. Berapa lama? Nah, sini kita bagian keterangan kita kasih tahu ini akan dilakukan selama sekian hari atau sekian minggu akan ada di situ, gitu ya. Nah, yang terakhir apa misalnya di sini ya? Saya nggak tahu nih, nanti kan Pak Dokter yang mendetailkan ya. Saya hanya mencoba mengklarifikasi saja, gitu ya. Iya. Nanti akan dapat itu yang Pak Yandi tulis itu akan dapat, ini kan faktor-faktor apa saja yang berperan ya. Tapi mungkin kalimatnya supaya tidak faktor-faktor terus mungkin diganti fasilitator dan barier gitu. Padahal sama aja sih faktor-faktor. Sama ya. Nah, itu maksud saya ya. Biar nggak kena Turnitin aja. Nah, jadi dari situ nanti kita bisa menyusun model baru. Harapan terakhir kita kan akan menyusun model baru. Kemudian kita sudah tahu tokohnya siapa aja. Lalu faktornya ya, faktor apa saja yang mendorong orang untuk mau ikut atau tidak mau ikut. Kita jadi ketahuan orang nggak mau ikut karena apa, orang mau ikut karena apa, motivasinya apa. Nah, kalau kita tahu orangnya dan apa motifnya, jadi kita bisa menyusun. Yang terakhir adalah tujuan terakhir kita adalah menyusun sebuah model apa tadi namanya RP apa? Kita bisa menyusun sebuah model partisipasi masyarakat yang baru di dalam pengelolaan kesehatan. Kenapa? Karena kita sudah tahu faktor-faktor, kita sudah tahu apa saja tema-temanya, kita tahu siapa yang terlibat di situ. Jadi kita bisa memperbaiki praksis yang berlangsung hari ini yang dalam dugaan kita adalah tidak baik, gitu ya. Jadi bagian yang terakhir akan balik lagi ke yang depan, dia akan menjawab yang itu. Oke, kita buat lagi. Nah, kalau pernah lihat seperti ini ya, angka 8 ini. Nah, ini kita tahu praksis hari ini apa, gitu ya. Kemudian kita analisis aktor-aktornya siapa saja. Kita analisis faktor-faktornya apa saja. Lalu kita lakukan analisis lagi. Nanti hasilnya ini akan menjawab apa yang terjadi di akal itu. Bahwa di sini ada praksis yang kurang oke, misalnya. Jadi kita akan ketemu. Nanti dia akan kita perbaiki terus. Nah, lingkarannya akan terus kita never ending gitu ya, tidak akan pernah berakhir. Dia akan terus berlanjut. Jawaban kita hari ini 10 tahun lagi atau 2 tahun lagi mungkin akan baru lagi, akan ada proses baru lagi, dia akan terus seperti itu. Akan terus berkembang. Jadi ilmu ini akan terus berkembang. Ilmu soal partisipator ini akan terus berkembang kalau dia mengikuti alur ini. Jadi dia tidak tag menjadi produk selesai lalu kita bikin produk baru, tidak seperti itu ya, tapi dia akan terus menyempurnakan dirinya, dia akan terus mengalami penyempurnaan. Dan Pak Dokter adalah orang yang akan paling ahli karena Pak Dokter sudah melakukannya berulang-ulang. Nah, itu kira-kira memang rencananya begitu, jujur memang saya rencananya kelak jadi salah satu profesor ahli di bidang ini. Di dalam metodologi kita buat yang seperti ini ya, kita buatkan tabel seperti ini sehingga kita akan memastikan bahwa akan terjawab dengan metode. Kalau kita mau keluarkan RAB atau uangnya di kolom terakhir ini adalah akan keluar RAB-nya, akan keluar dari situ.
saya akan mengundang 10 orang, saya akan menyurati, berarti saya akan membuat surat untuk 10 orang, saya akan melaksanakan di sini, berarti saya akan menyiapkan uang makan dan seterusnya. Jadi akan keluar. Iya, paham. Nah, dari sini akan keluar RAB-nya. Berarti untuk mencetak undangan, untuk memberikan uang transport untuk narasumber ya, makan siang, coffee break, seminar kit. Nah, ini akan keluar di sini RAB-nya. Untuk jawab yang nomor 2, siapa wawancara? Misalnya akan mewawancara berapa? 20 orang. Nah, satu kali wawancara misalnya kita memberikan uang transport pada orangnya 100.000 gitu ya. Nanti akan ada uang transport. Akan ada cetak kuesioner atau list pertanyaan ya kalau kualitatif ya. Question list gitu ya. Kemudian ada apa lagi? Nanti RAB-nya adalah simpulan dari sini akan menghasilkan RAB. Jadi tidak ada lagi RAB-nya beli flash disk gitu ya. Nah, kita nggak tahu mau naruh di mana. Flash disk itu menjawab pertanyaan yang mana gitu ya. Nah kalau begini, nasi kotak itu akan menjawab pertanyaan yang ini. Kenapa beli nasi kotak? Karena saya mau menjawab pertanyaan. Kenapa ngasih uang transport? Karena saya mau menjawab pertanyaan. Jadi setiap rupiah yang kita keluarkan di sini adalah akan menjawab pertanyaan, mengganggu pikiran kita sehingga kita melaksanakan riset itu. Paham. Nah itu kira-kira ya. Iya. Pasti paham ya. Jadi ini akan memudahkan tim pemeriksa menyusun laporan pertanggungjawaban atau SPJ untuk laporan risetnya. Jadi kalau sudah dicek nyambung antara yang ini dengan yang ini yang nyambung, berarti oke. Ya. Karena banyak yang tidak nyambung antara pertanyaan risetnya dengan uang yang diusulkan tidak nyambung. Nah, tetapi ini adalah fokus soal SPJ. Yang paling kita pentingkan adalah bagian ini ya. Gampang juga melaporkan. Ada 20 orang yang kami wawancarai terkait dengan tema partisipatori di masyarakat. Dari 20 orang itu seperti apa? Jadi gampang. Misalnya tema-tema yang muncul bisa kita jelaskan. Dalam membuat laporan juga kita akan sangat-sangat dibantu oleh susunan. Dan ya, lokakarya diadakan di Desa Payangan untuk menghindari apa? Misalnya bisa kita jelaskan, bisa kita justifikasi dengan mudah. Iya, Dan saya yakin kalau itu berlangsung pasti oke banget hasilnya. Karena saya khawatir kalau tidak dilaksanakan laporannya ada, tapi sebenarnya risetnya tidak jalan. Terus kok bisa ada laporannya ngarang. Ininya tidak jalan. Nah, tapi dia bisa menjawab yang nomor 1 ini gitu. Jadi dari hasil bertapa gitu ya, terjawab di pertanyaan 1. Nah, kalau kita sudah melakukan ini, pertanyaan 1-nya terjawab. Melakukan ini pertanyaan 2. Melakukan ini pertanyaan 3. Melakukan ini pertanyaan yang 4 terjawab. Nah, gitu kira-kira ya. Iya, paham. Pak Dokter ya. Iya Pak Mangdi. Makasih ya, ini kayaknya Pak Dokter udah siap, sudah tahu apa yang harus kami lakukan. Terima kasih banyak, ini tabelnya menyederhanakan jadi. Next, yoga ya. Boleh. Pak Mangdi, saya mau jadi saksi ya. Ini lewat Zoom, sudah dipanggil ya. Saya permisi dulu ya Pak Mangdi ya. Yes. Oke. Saya permisi dulu Pak Mangdi. Kok nak kedengaran suara ya? Hah, masa? Yoga, dengar Yoga? Saya dengar suaranya Dr. Indra. Aman. Saya nggak kedengaran suara ya? Suara saya kedengaran? Kedengaran. Suara Pak Mangdi kedengaran. Aduh, aneh nih. Padahal saya sudah ngatur orang segehan di sini tadi. Coba tes. Masuk? Ya, saya dengar Pak. Baru masuk ya. Oke. Silakan. Ya, saya permisi ya. Oke. Ini Dokter Indah udah masuk juga. Ya. Izin share screen ya, Bang. Yuk. Udah kelihatan belum deh? Yes. Kemarin kan pertemuan minggu sebelumnya, sebelumnya itu diminta ditransform yang dari Word ke Excel.
lebih gampang tracking lah. Ya. Nah, ini sudah tak transform, terus juga beberapa juga sudah tak seleksi dari, kalau nggak salah kemarin ada ngumpulin kurang lebih 30 pustaka. Kan Bang D bilang sekitar segitulah kurang lebih. Ya. Cuman tak selection ini dapatnya 13 yang kira-kira bisa masuk lah untuk penelitiannya. Agak masih kurang memang. Tapi beberapa memang bagus dia penelitiannya gitu di mangrove di beberapa tempat di Indonesia, tapi ada juga yang di luar negeri sih, satu di Oman. Bagus juga dia. Dia 1 tahun dia penelitiannya gitu. Kalau saya kayaknya nggak bisa 1 tahun. Dan memang multi gear dia gitu. Dia pakai gillnet, kemudian juga pakai trap, pakai pods namanya, juga ada small troll. Memang multi gear dia. Terus stasiunnya juga banyak. Terus samplingnya dia juga pagi dan malam. Gitu. Dan yang unik menurut saya ini ada status konservasi. Jadi untuk ikan-ikan yang didapetin itu dilihat status konservasinya apa gitu. Dan ternyata dia nemu 117 spesies, 14 spesies itu adalah spesies ikan yang bertulang lunak kayak hiu, pari dan lain-lain. Terus 3 tuh telestei yang bertulang sejati. Dan dia nemu 1 spesies yang hampir terancam punah. Status konservasinya endangered. 4 spesies hampir terancam, 8 spesies masih rentan. Nah, saya mau adopsi itu di riset saya gitu. Saya akan coba ambilkan kesimpulan gitu. Sini saya coba ngerancang samplingnya 4 bulan. Dari bulan Agustus, September, Oktober, dan November. Sebenarnya bulan ini saya sudah nyoba sampling gitu, beli Bang D di satu lokasi di sekitar perairan Serangan dekat Wonosakenan gitu, nanti dokumentasinya. Itu 4 bulan, kemudian lokasinya di kawasan mangrove Tahurang Rai di Timur. Saya pilih 3 stasiun gitu di dekat perairan Serangan, kemudian di Tuban di dekat Kampung Kepiting, dekat bandara itu, dekat tol, dekat pintu keluar tol yang dekat bandara. Kemudian satu lagi di Nusa Dua. Nanti di setiap titik tadi itu ada 3 lokasi sampling gitu. Jadi itu ada 3, jadi totalnya ada 9. Kalau untuk alat tangkapnya, saya juga mau nyoba multi gear, dari jaring eksperimental, bubu, pancing, tombak, sama jala. Karena berdasarkan kemarin saya di Serangan sama di Kampung Kepiting, itu banyak yang pakai tombak. Gitu. Jadi kayak pusing gitu. Karena juga ada beberapa yang pakai jala. Supaya lebih beraneka ragam. Kemudian untuk analisis datanya, di sini ada 5 indeks yang saya pakai. Itu ada kelemahan relatif, keanekaragaman, dominasi, sama kekayaan jenis. Saya juga masukkan status konservasi untuk siapa tahu nanti di Bali ada spesies yang ancam punah, atau yang critically endangered ada kayak Napoleon dan lain sebagainya ada di daerah tersebut, kan harusnya dijadikan daerah reservat ya. Bisa menjadi informasi pendukung untuk daerah perlindungan. Kemudian untuk parameter air, dari banyak jurnal yang saya baca, ternyata memang 4 ini yang menjadi faktor pembatas dari distribusi ikan atau keanekaragaman ikan. Yang pertama ada oksigen laut, DO, yang kedua itu derajat keasaman, pH, keruhan, dan salinitas. Kemudian saya juga baca papernya Simanjuntak tahun 2011, dia mencantumkan trophic level di penelitiannya. Jadi trophic level itu adalah relung makanan dari ikan. Ekosistem itu, ekologi itu menyediakan makanan lah yang hewan-hewan yang hidup tinggal di dalamnya. Nah, di sini penelitiannya Simanjuntak itu dia mendapatkan ikan di Bintuni di Papua itu lengkap semua tropik levelnya gitu. Ada ikan yang pemakan plankton, ada ikan yang makan ikan juga, ada ikan yang makan udang, ada ikan yang makan kerangkangan, ada ikan yang makan omang-omang gitu. Jadi dia lengkap di situ, dapat relung ekologi makanannya lengkap dari ikan-ikan. Nah, di sini saya juga mau coba lihat yang di Tahurang Rai itu, jika memungkinkan gitu, makanya saya pilihkan di sini. Jika memungkinkan, saya juga mau nyoba lihat itu gitu. Jadi itu kan menjadi tambahan dari pertanyaan riset saya.
Tapi itu sebenarnya waktunya agak panjang, analisisnya beli Bang D, karena ada 2 tahap gitu. Pertama kita harus bedah ikannya, terus analisis makanannya, itu tahap pertama. Tahap kedua itu kita harus ngecek strategi pola makannya seperti apa gitu. Ikan tersebut makannya spesialis gitu, hanya jenis makanan tertentu, atau dia generalis, dia menentukan trophic levelnya itu. Seperti itu. Kemudian ini peta lokasinya, kelihatan nggak nih peta lokasinya? Belum ya? Harus diulang. Share. Rencana peta lokasinya di sini. Tadi yang saya bilang tadi ada 3 lokasi. Di Serangan itu dekat di Pulau Sakenan, terus di Kampung Kepiting dekat keluarnya tol bandara, pintu keluar bandara. Yang terakhir itu di Nusa Dua, 3 titik. Sana. Terus kemarin juga nyoba sampling deh, boleh bisa? Boleh. Boleh. Oke. Nggak banyak sih sebenarnya ininya, dokumentasinya, karena di laut gitu nggak berani megang HP sebenarnya. Ini yang di deket tol, pas lagi agak kebetulan agak kecil airnya. Nah, ini ikannya dapat bandeng kemarin, lumayan ukurannya. Buat di presto. Nah, ini tarik jaring, kemudian ini ada beberapa video naruh jaringnya, jaring insangnya beli. Nggak mau keputar videonya? Oh, nggak mau keputar ya? Ya, coba diputar dulu baru di-share. Dimatiin dulu. Oke. Oh, beli? Mau. Ya. Ini sebentar, tidak berani lama-lama. Nah. Ya, naruh jaringnya. Ya, ini sama juga naruh jaring. Ini ngambil ikannya. Sudah sore hari gitu. Lumayan banyak sih kemarin ikannya di Serangan itu. Mungkin itu beli yang bisa. Oke. Di kolom chat saya juga nulis beberapa. Saya coba ini ya, dengan pendekatan sama dengan Pak Dokter tadi. Yoga perlu nulis ini ntar ya, sama seperti tadi ya. Jadi kita bagi pertanyaan risetnya atau riset questionnya di sini, kemudian di sini ada metodenya gitu ya, kemudian di sini bisa ditulis alat atau bahan. Di sini misalnya hasil atau apa gitu ya. Jadi kita dengan begini kita akan gampang. Misalnya tadi pertanyaannya kalau saya tidak salah salah lagi. Mana dia? Misalnya pertanyaan pertama adalah apa saja spesies gitu kan? Apa saja spesies? Jadi metodenya apa? Nah, itu tadi metodenya ya. Jadi jelaskan metodenya. Alat bahan siapa saja yang terlibat, alatnya jaring, tombak, apakah jaring dan tombaknya akan beli atau apa gitu ya. Nah, nanti hasilnya adalah berapa spesies ikan yang didapat ya, berapa spesies yang berhasil diidentifikasi. Yang nomor 2 misalnya bagaimana kondisi masing-masing spesies gitu ya. Bagaimana kondisi, apakah dia endangered ataukah tidak? Metodenya apa yang untuk mengetahui bagaimana kondisinya ini? Menghitung apa gimana? Kalau untuk status konservasi itu biasanya lihat di webnya IUCN, jadi IUCN itu International Union Conservation for Nature. Gitu. Jadi berarti di sini adalah di situ. mengevaluasi hasil tangkapan gitu ya, tangkapan dengan tabel gitu ya, tabel apa gitu ya. Nah, berarti kan tidak membutuhkan alat atau bahan. Cuma hasilnya ada bahwa ada 5 spesies misalnya ya yang masuk list itu gitu misalnya ya, masuk list. Nah, yang nomor 3 misalnya apa tadi namanya yang terakhir tadi apa yang membedah perut ikan tuh? Oh, trophic level nih.
Tropik level. Bagaimana tropik levelnya ya? Tropik level. Metodenya apa? Nih, membedah perut ikan gitu ya. Ya. Membedah perut ikan. Apa saja alat dan bahan yang dibutuhkan? Nah, di sini ditulis bahwa kegiatannya akan dilaksanakan di lab. Dilaksanakan di lab. Nah, hasilnya apa? Nah, ditulis di sini. Misalnya ya. Yang nomor 4, apakah bagaimana perilaku masyarakat yang berpengaruh terhadap yang nomor 3 ini ya? Bagaimana perilaku masyarakat yang berpengaruh terhadap profit level ini. Jadi di sini kita bisa melakukan observasi detail gitu ya. Jadi kita catat di situ apa saja, misalnya ada restoran, ada berapa, ada 10 restoran, ada 20 rumah tangga, ada apa gitu ya, dicatat di sini. Kemudian apa saja ininya dicatat di bagian ini, di bagian metodenya, akan mengamati bangunan-bangunan dan atau fungsi-fungsi bangunan yang ada di sekitar objek studi. Alat dan bahannya apa? Mungkin di sini akan kita membutuhkan kamera, kita membutuhkan apa namanya tuh binokular misalnya ya, binokular. Hasilnya apa? Ada 3 restoran yang membuang limbah. Misalnya ada 15 rumah tangga yang tidak punya MCK dan langsung dialirkan. Nah, jadi kita bisa memprediksikan. Nah, jadi selain rumah tangga yang berpengaruh kan bisa juga aliran air ya, datang dari mana air laut yang ada di situ, misalnya datang dari pelabuhan benua misalnya ya, saya nggak tahu nih. Saya hanya menduga-duga saja dari apa yang tadi Yoga sudah sampaikan. Nah, kalau kita sudah punya ini, tabel ini, dengan mudah kita akan mengoperasionalkan penelitian kita. Dan kita dengan mudah juga memprediksi data apa yang saya kurang ya. Kalau tidak punya ini rasanya sudah dapat ikan, rasanya sudah cukup, padahal masih ada pertanyaan lain yang harus kita jawab dan belum kita selesaikan. Nah, itu ya kira-kira ya Yoga ya. Oke, Bli. Terima kasih. Nah, bisa dilaksanakan ya. Nah, mudah-mudahan nanti di pertemuan berikutnya kita sudah terjawab semua pertanyaannya sehingga kita tinggal melakukan analisis. Kalau ini sudah terjawab, sebenarnya sudah 90% sudah selesai papernya tinggal nulis ya. Oke ya. Oke, Bli. Bisa lanjut ya. Siap. Semua, Bli. Ya, good. Dr. Rina? Ya, Bli. Sekarang Yes. saya screening sebentar. Oke. Nah, untuk metode penelitiannya, jadi rencananya kan tetap pakai studi observasional Petong Lintang aja, geosesional, dengan lokasinya, jadi kita menggunakan kuesioner online. Awalnya dengan online karena kemarin settingnya kan masih belum PTM. Namun sekarang mungkin karena sudah PTM, kita bisa pakai offline atau menggunakan hard copy. Terus sasarannya pada orang tua anak usia 6-11 tahun yang mendapatkan vaksinasi COVID-19. Untuk populasinya, targetnya dari orang tua tersebut, kemudian untuk subjeknya nanti kita di wilayah Kuta itu kita pilih dari multi-stage cluster sampling. Kita targetnya itu di sekolah-sekolah SD itu. Jadi kita pilih berdasarkan wilayah dulu, kemudian baru kita random sampling di bagian SD-SD-nya. Untuk besar sampel minimalnya 87 sampel. Kemudian untuk kriteria inklusi, eksklusi seperti terlampir. Nah, untuk bahannya kita menggunakan data dasar, kemudian persetujuan staf dasar atau kuesioner. Ini lampiran kuesionernya. Jadi seperti biasa untuk data demografi, kemudian status vaksinasi ayah ibu, apakah ada kontak dengan COVID-19. Nah, ini untuk yang khususnya adalah tingkat kecemasan orang tua. Nanti ini kita gunakan skala, tapi sebelum kita memberikan kuesioner ini, kita berikan dulu briefing kepada orang tuanya, skala 1-10 itu seperti apa. Kemudian ada alasannya juga keraguan merekomendasikan vaksinasi untuk anak. Sebenarnya sudah buat dummy tabel waktu itu, cuman disuruh hapus, jadi tidak digunakan lagi dummy tabelnya. Kemudian yang terakhir, saran terhadap pemberian vaksinasi COVID. Nah, untuk tingkat kecemasannya itu kita menggunakan kuesioner dari cemas, dari PHQ-4, ini ambil dari
jurnal juga, kemudian ini sudah ada validasi di bahasa Indonesianya juga. Nanti menggunakan validasi yang sudah digunakan di bahasa Indonesia yang sudah diterapkan di Indonesia. Jadi ini simpel dia untuk kecemasannya, ini bisa lampau. Jadi kita bisa tanyakan bagaimana pada saat itu, seperti itu. Kuesionernya ini aja satu ya? Iya, dua kuesioner jadi sama data demografi juga. Sama itu aja satu beli. Jadi saya pilih yang paling simpel sih beli jadinya untuk screening kecemasan. Tapi screening kecemasan itu sebenarnya ada banyak sekali. Kebetulan sudah divalidasi di Indonesia juga ini PHQ-4 ini sudah divalidasi di Indonesia, jadi bisa kita gunakan. Oke, udah jelas sih apa yang mau dilakukan, tapi saya khawatir menjadi sangat sederhana hasilnya. Gimana caranya kita? Kalau misalnya jawabnya rata-rata angkanya 5 gitu kalau pakai 1 sampai 10 ya. Apalagi sampelnya buat saya cukup kecil loh, sampelnya 87 itu kalau misalnya kalau sampelnya 87 margin of error-nya berapa ya kira-kira? Itu pakainya 0,1 kalau nggak salah P-nya. Saya lupa cantumin itu 0,1 P1 dikurangi P2 kurang P1-nya itu 0,1 ini bagian bawah itu. Sudah paling minimal itu dikasih, tapi tetap segitu karena proporsi yang dari penelitian sebelumnya itu memang angkanya masih belum terlalu bagus. Jadi kita pakai dapat sampel itu minimal 87 dengan menggunakan proporsi dari literatur yang sebelumnya itu. Sampelnya 87 dengan pilihan Likert-nya 1 sampai 10. Nah, itu yang saya khawatir nanti kita akan sangat sulit mengeneralisasi tingkat kecemasan ini karena jawabannya bisa 87 dengan 10 pilihan bisa sangat beragam gitu ya. Tidak ada jawaban yang sangat dominan gitu misalnya ya. Karena 87 bagi 10 misalnya 8,7 gitu ya. Ada 8 orang masing-masing milih jawabannya, nomor 1 8, nomor 2 8, nomor 3 8, tapi nomor 10 8, maka draw semuanya tidak bisa kita generalisasi. Nah itu yang itu apa ya tebaan kekhawatiran sih dari saya. Karena itu saya nanyain apa namanya margin of error-nya. Di WARC kita beberapa kali melakukan metode ini ya, metode survei. Yang terbaru kan yang PKB itu respondennya sampai 1.200 gitu ya, banyak respondennya. Jadi bisa kita melakukan generalisirnya lebih mudah, dan itu pun tidak mudah juga ternyata. Apalagi kalau misalnya dengan 87, kalau masing-masing jawaban dari 10 angka itu dipilih oleh masing-masing 8 orang, maka akan rata, dia tabel kita akan rata. Jadi kita susah mengambil kesimpulan. Nah, kalau misalnya bisa ditambah lagi jumlah respondennya, saya sarankan ditambah, jangan 87 jumlah responden. Nah, karena ada potensi tadi itu, potensi bahwa nanti akan terdistribusi dengan rata 10 jawaban itu di 87 orang yang menjadi respondennya kita. Kalau misalnya kita tidak tahu jumlah sampelnya, jumlah populasinya, ini populasinya ada berapa? Tahu nggak? Belum dapat data dari puskesmasnya, itu ada puskesmas Kute nanti di koordinasi sana juga. Jadi nanti minta data di sana, baru kita ke SD-SD-nya itu. Nah, ya tuh kalau misalnya kita dapat populasinya dulu, baru kita bisa membuat samplingnya. Jadi tadi kan dokter kan tadi mulainya langsung sampling tanpa kita tahu populasinya ya. Nah, jadi ada baiknya kita tahu populasinya dulu. Sampling itu kan istilahnya kayak kita bikin lawar satu baskom besar. Bagaimana kita tahu lawarnya enak? Kan kita sampling. Nah, di beberapa titik kita coba. Kalau di 10 titik enak, berarti kita simpulkan ke 10-nya enak gitu ya. Kalau kita tidak tahu seberapa banyak lawar yang akan kita coba, kita jadi bingung seberapa kita harus comot ya gitu ya. Seberapa harus kita sampling dan di titik mana harus kita sampling. Kalau misalnya lawar satu baskom kan kita bisa sampling di atas, di kiri, di kanan. Nah, jadi kita bisa membuat kesimpulan bahwa lawarnya pedas gitu ya, bahwa semua orang tua cemas gitu. Nah, kalau misalnya kita nggak tahu populasinya dan distribusinya, kita akan sedikit susah menyimpulkan bahwa orang tua anak SD itu cemas saat anaknya diberi vaksin COVID. Nah, tujuan kita kan itu membuat generalisasi dari jumlah yang sangat besar dengan cara mengukur di jumlah yang kecil. Sehingga dari jumlah yang kecil ini sudah mewakili jumlah yang besar ini. Nah, kalau dia terdistribusi dengan rata, nah di situ kita akan mengalami sedikit kendala gitu kira-kira. Ya, nanti coba saya untuk penghitungan besar sampel dari populasi juga saya lihat dulu. Nah, ya, coba dari situ lagi cari. Ya, coba ya. Siap-siap. Nah, supaya hasil penelitian kita memang benar-benar
merupakan kesimpulan dari apa yang terjadi di masyarakat. Ya. Ya, oke. Good. Siap nggak ke lapangan kira-kira nih, Bu Dokter sama Yoga? Yoga kayaknya sudah siap ya, Yoga ya? Astung kata siap, Li. Bisa ya? Bisa. Ya, Tinggal saya urus izin aja nanti. di kedokteran ngurus izinnya ya? Ya. Atau di mana? Di kedokteran ya? Bu izinnya agak lama, tapi Biasa. Ya. Izin ke lapangannya memang begitu. Apalagi kita berhubungan dengan orang gitu ya, izinnya bakalan lebih lama lagi. Kalau misalnya langsung berurusan dengan benda mati, misalnya cepat izinnya. Oke. Mudah-mudahan bulan depan kita sudah mulai bisa mendiskusikan hasil ya. Jadi di bulan Agustus kita diskusikan hasil apa yang sudah kita hasilkan. Kemudian kalau ada revisi di bulan September bisa kita perbaiki 1 bulan lagi. Bulan Oktober kita mulai nulis karena saya rencananya akan mengadakan workshop penulisan hasil penelitian. Kalau datanya belum ada, nah susah kita bikin workshopnya. Ya benar-benar. Kira-kira di bulan Oktober kita akan buatkan itu workshop penulisan hasil penelitian, bagaimana caranya menuliskan material-material yang sudah kita kumpulkan sepanjang Agustus dan September. Nah, kalau itu bisa berhasil, nanti kita langsung bisa tuliskan dalam bentuk jurnal. Jadi nanti semuanya step by step-nya kita akan coba buatkan semacam tracking record-nya gitu ya, sehingga setiap titik bisa kita evaluasi di mana dia slip-nya. Itu kira-kira ya. Ya. Jadi sudah bisa ya dioperasionalkan metodenya ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kayaknya sudah bisa saya cukupkan ya hari ini ya. Terima kasih banyak, Bli Mangli. Ya, sama-sama. Ya. Selamat siang. Ya, selamat siang, Li.